warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Juwita Maharani Ainuningrat, kelas 4A Akuntansi, mahasiswi Universitas Hairun dengan nomor NPM 022722111200. Di sini saya akan membahas tentang apa itu netnografi dan juga contoh jurnal yang akan saya bahas dengan judul penggunaan skincare dan penerapan konsep beauty 4.0 pada media sosial dengan pendekatan netnografi. Nah, sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian ini. Baik, langsung saja yang pertama, apa sih netnografi itu? Jadi, netnografi berasal dari kata internet dan etnografi. Secara singkatnya, netnografi adalah metode etnografi yang dipergunakan untuk menyelidiki kehidupan dunia virtual di internet. Netnografi menjadi pilihan metode yang bisa dilakukan dalam menganalisa percakapan dan interaksi yang terjadi pada pengguna internet. Metode netnografi berusaha memahami secara mendalam kehidupan komunitas virtual dari perspektif pelakunya. Metode ini memiliki keunggulan dalam menceritakan, memahami fenomena sosial yang kompleks, dan membantu penelitian dalam mengembangkan tema dari sudut pandang informannya. Netnografi adalah metode penelitian yang khusus dirancang untuk mempelajari budaya dan komunitas online. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu netnografi, saya akan membahas lagi terkait jurnal dengan judul penggunaan skincare dan penerapan konsep beauty 4.0 pada media sosial yang saya dapatkan dari Google Scholar. Kita bagi dulu nih, apa sih skincare itu? Skincare secara umum adalah aktivitas merawat kulit luar tubuh dengan gunakan produk tertentu. Nah, biasanya para wanita saja nih yang melakukan itu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa lelaki juga bisa melakukan hal ini. Nah, menurut Oxford Dictionary, skincare adalah penggunaan krim dan produk khusus untuk merawat kulit. Dengan demikian, jumlah produk yang termasuk dalam penggunaan activated skincare lebih dari satu produk. Terdapat beberapa produk kecantikan yang termasuk dalam kategori skincare. Nah, secara umum yang kita ketahui yaitu ada facial wash sebagai pembersih wajah, tetapi pembersih wajah ini tidak hanya berbentuk facial wash, ada juga yang berbentuk susu pembersih yang dikenal dengan milk cleanser, terus balm cleanser, oil cleanser, dan yang paling sering dan paling banyak digunakan adalah micellar water. Dan yang kedua, toner. Toner ini untuk menyegarkan dan mengurangi minyak di wajah. Yang ketiga, pelembab untuk mencegah kerusakan kulit akibat pemakaian makeup dan sinar matahari. Serta yang keempat ada sunscreen nih, yang paling penting untuk melindungi kulit dari serangan matahari. Adapun tujuan utama penggunaan skincare ialah memberikan nutrisi nih bagi kulit, menunda munculnya kerutan dan garis halus, meminimalisir dark spot atau area hitam seperti bekas-bekas jerawat, mendapatkan kulit yang lebih kenyal, serta mengurangi resiko kulit-kulit kusam. Nah, adapun konsep kecantikan yang dikenal dengan sebutan beauty 4.0 ini, konsep ini merupakan paradigma atau cara melihat standar kecantikan dari sudut pandang sosial zaman postmodern. Beauty 4.0 ini dianggap sebagai fenomena estetika yang baru oleh pengguna media sosial. Nah, adapun hasil dan pembahasannya adalah yang pertama, primarisari hiburan melalui Instagram. Informan yang berhasil dijumpai oleh peneliti dalam hal ini wanita pengguna media sosial Instagram yang melakukan swafoto dan mengunggahnya menyampaikan bahwa media sosial adalah hal yang penting bagi mereka. Para informan ini merasa ada sesuatu yang kurang dalam melalui hari bila sehari tidak mengakses akun media sosialnya, dalam hal ini Instagram. Seperti yang diutarakan informan, IG itu sangat penting dalam sehari-hari, harus disempatkan untuk membuka Instagram. Kayak ada yang kurang kalau enggak buka Instagram. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang yang dirasakan oleh pengguna IG bila tidak mengakses media sosial. Nah, yang kedua ada tahapan swafoto dan proses komunikasi. Manajemen kesan informan yang merupakan
Para wanita sangat menyadari bahwa swafoto yang diunggahnya akan dilihat oleh orang lain, sebagaimana yang diutarakan oleh informan 2. Foto kita kan dilihat orang, masa mau asal-asalan sih, penampilan harus dijaga lah. Nah, pada penelitian ditemukan nih bahwa informan menghibur diri dan orang lain yang terdapat pada lingkungan media sosial IG miliknya melalui swafoto. Mereka mengalami kepuasan batin tersendiri bila swafoto diunggahnya mendapat pujian melalui komen ataupun like dari teman-teman yang ada di lingkungannya ataupun orang lain. Sampai di sini sebenarnya informan pengguna IG sadar atau tidak telah melakukan konsep manajemen kesan atau impression management saat membuat konten yang berupa foto. Sebuah strategi untuk mempengaruhi identitas sosial dirinya kepada orang lain. Manajemen kesan yang dilakukan di sini ialah tampilan gaya untuk mencapai tujuan akhir yakni menghibur. Nah, dalam wawancara terungkap nih bahwa seluruh informan sepakat bahwa penampilan menjadi perhatian utama saat melakukan swafoto. Siapa sih yang tidak mau terlihat cantik di media sosialnya? Nah, manajemen kesan dibangun untuk menarik perhatian warganet lainnya yang dilakukan melalui 2 cara. Cara pertama yakni melakukan aktivitas skincare secara langsung ke wajah. Ini dikerjakan sebelum melakukan swafoto. Sedangkan yang kedua dengan memanfaatkan aplikasi edit atau sunting foto yang terdapat pada aplikasi Google Play Store. Kedua cara tersebut bila ditinjau dari aktivitas prosesnya dapat dikategorisasikan fase pra-swafoto yakni masa persiapan sebelum melakukan aktivitas swafoto atau pemotretan diri. Selanjutnya, fase swafoto yakni periode waktu saat informan melakukan sesi pemotretan dan yang terakhir yakni fase pasca swafoto yakni ketika informan melakukan proses sunting atau edit hasil foto dan mengunggah ke akun media sosial miliknya. Nah, baik nih, saya akan menjelaskan kembali apa itu fase pra-swafoto, fase swafoto, dan juga fase pasca swafoto. Nah, yang pertama ada fase pra-swafoto. Pada fase ini, para informan melakukan manajemen kesan melalui aktivitas perawatan dengan penggunaan skincare tadi yang telah saya jelaskan. Nah, seluruh informan yang dalam hal ini wanita sepakat bahwa perawatan wajah atau skincare diperlukan untuk wajah agar nampak cerah nih. Aktivitas perawatan ini merupakan sebuah tindakan komunikasi yang dilakukannya melalui kegiatan perawatan muka sebelum melakukan fase swafoto. Bila merujuk pada kegiatan aktivitas skincare untuk perawatan wajah sebagaimana yang diutarakan oleh informan kita, maka aktivitas yang dilakukan adalah membersihkan wajah dengan facial wash, susu pembersih, balsam pembersih, minyak pembersih, dan micellar water. Cukup dipilih salah satunya saja. Lalu tahap selanjutnya mengolesi wajah dengan toner sebagai upaya untuk menyegarkan dan mengurangi minyak. Berikutnya memberikan pelembab untuk mencegah kerusakan kulit wajah akibat pemakaian makeup. Dan yang terakhir adalah penggunaan pelindung matahari atau sunscreen yang beragam mulai dari SPF 30, 50, bahkan sampai SPF 55. Yang kedua, fase swafoto. Pada fase ini, bila kembali pada terminologi ilmu komunikasi, maka sebelum informan melakukan proses swafoto atau mengabadikan dirinya, tentu ia telah menetapkan motif komunikasinya terlebih dahulu. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, motif tersebut berorientasi pada kebahagiaan diri dengan cara menghibur dirinya dan warganet lain melalui cara mengunggah swafotonya di akun Instagram miliknya. Jadi, motif komunikasi yang dimiliki informan akan mengalami validasi pada tiap tahapan dalam proses mengunggah swafoto di akun media sosialnya. Dalam pelaksanaannya, ternyata sambil terus melakukan proses perawatan wajah, informan juga memperhatikan hasil dari perawatan tersebut. Hasilnya akan nampak pada wajah. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka swafoto sudah bisa dilakukan. Indikasinya antara lain tidak ada lagi area hitam pada wajah, atau wajah sudah tidak nampak kusam apabila melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan swafoto. Akan tetapi, menurut penjelasan informan yang lain, bila hasil fotonya tidak sesuai dengan keinginannya, maka tidak berlanjut ke tahapan pasca swafoto dan tidak akan diunggah ke akun media sosial mereka. Nah, yang ketiga tadi nih, yang fase pasca swafoto. Fase ini
Terdapat dua tahapan yang dilalui, yakni sunting dan atau edit hasil foto dan proses mengunggah ke akun media sosial IG. Namun jika tidak sesuai, berarti tidak diunggah. Nah, yang ketiga ada manajemen kesan di balik panggung. Terdapat temuan unik pada penelitian ini. Di awal, informan sebagian besar menyatakan bahwa IG hanyalah buat hiburan. Sebagaimana yang dinyatakan informan IG berfungsi buat lucu-lucuan agar kita semua terhibur. Namun belakangan ini malah menjadi hal yang dianggap serius oleh mereka. Ini terlihat dari kesungguhan para informan dalam melakukan swafoto yang akan diunggah ke akun Instagram miliknya. Hiburan yang dikemas secara serius mempertegas adanya panggung dan manajemen kesan. Panggung akan menjadi pusat perhatian. Nah, itu tadi nih yang saya bisa bahas dalam jurnal kali ini, di mana para informan ini melakukan swafoto hanya untuk konsumsi publik semata, yang dilakukan dengan beberapa tahap selain dari edit-edit foto, tetapi dari penggunaan skincare, makeup dan lain sebagainya agar terlihat agar tampil lebih fresh, lebih cantik dalam Instagramnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.